Wala khaira fi qira'atin lil Qur'ani la tadabbura fiha. Yang ketiga, tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Quran yang tidak ada perenungan padanya. Ayla nazara fi ahkamiha, yakni tidak ada upaya untuk memikirkan dan mempelajari hukum-hukumnya yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan berarti kita semakin menjauh dari tilawatil Quran, bukan berarti kita semakin meninggalkan Al-Quran, tapi berupayalah untuk terus lebih dan lebih intens lagi mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kita sombong dengan bacaan Al-Quran. Jangan sampai kita sombong dengan hafalan Al-Quran. Karena banyak orang hafal Al-Quran, tapi ternyata justru tidak diridhoi Allah. Karena qalbunya yang salah, qalbunya yang sombong dan memonopoli Al-Quran. Terlebih lagi mempolitisasi Al-Quran. Wala khaira fi ilmin la wara'a 'anis syubuhati wal muharramati fihi ay ma'al ilmi. Yang keempat, tidak ada kebaikan di dalam ilmu yang tidak ada sikap wira'inya, sikap kehati-hatian dari segala yang syubhat dan yang haram. Jadi mencari ilmu tujuannya bukan untuk hal-hal selain Allah Ta'ala. Mencari ilmu tujuannya bukan untuk kekuasaan. Mencari ilmu tujuannya bukan untuk kekayaan. Mencari ilmu tujuannya bukan untuk menipu orang lain. Tapi mencari ilmu tujuannya supaya kita memahami mana yang dicinta Allah, mana yang diridho Allah, dan mana yang dibenci Allah dan dilarang oleh Allah. Mencari ilmu harus menjadikan kita semakin hati-hati. Mencari ilmu harus menjadikan kita semakin wira'i, bukan semakin sembarangan dan sembrono. Semoga Allah menjadikan kita semakin wira'i, semakin hati-hati, semakin berakhlak mulia. Amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ittaqash syubuhati faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Kata baginda Rasul, siapa saja yang takut terhadap segala yang syubhat, siapa orang yang khawatir terkena atau mengkonsumsi perkara yang syubhat, faqad istabara'a li dinihi, maka ketika dia takut dia akan berupaya menjauhinya. Faqad istabara'a li dinihi, maka sungguh ia telah membersihkan agamanya, wa irdihi, dan kepribadiannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, dan siapa orang yang terjatuh pada perkara yang syubhat, maka ia akan terjatuh pada hal-hal yang haram, maka ia akan terjerumus pada perkara yang haram. Maka hindarkan diri kita dari perkara syubhat supaya kita tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Syubhat itu enggak jelas halal haramnya. Khaira fi malin la sakhawata fihi, dan tidak ada kebaikan pada harta yang tidak ada kedermawanan padanya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin aw silatin illa zadahu Allahu biha kathratan. Tidaklah seorang laki-laki atau tidaklah seorang manusia yang membuka pintu pemberian sebagai sedekah atau menyambung persaudaraan, melainkan Allah akan memberi tambahan kepadanya yang lebih banyak dari itu. Jangan takut kita kekurangan harta, jangan takut kita menjadi miskin karena kita bersedekah, karena kita memberi, karena kita menyambung silaturahim, memberi kasih sayang kepada mereka. Karena ketika kita bersedekah, memberi hadiah, menyenangkan orang lain, terutama juga untuk menghubungkan tali silaturahim,
maka Allah akan menambahkan nikmat dan kebaikan itu kepada kita. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin, dan tidaklah seseorang membuka pintu permintaan untuk apa? Yuridu biha kathratan, untuk mengumpulkan harta. Ketika seseorang meminta-minta untuk mendapatkan harta yang banyak, illa zadahullahu biha qillatan, tiada lain kecuali Allah akan menambahkan rasa kurang dan semakin berkurang yang ada pada dirinya. Ketika seseorang meminta-minta untuk mendapatkan tambahan kenikmatan duniawi, dia meminta-minta untuk mengumpulkan harta, senangnya meminta, tidak mau berusaha, maka Allah akan tambahkan rasa fakir, rasa butuh, merasa kurang dan selalu kurang. Oleh karenanya jangan kita meminta-minta, lebih baik kita berniat untuk memberi dibandingkan meminta. Seseorang yang dalam pikirannya selalu ingin meminta kepada orang lain supaya dia ringan, tidak perlu bekerja, supaya memenuhi kebutuhannya tanpa harus susah payah, maka justru Allah akan semakin menyusahkannya. Lebih baik kita senantiasa memiliki pikiran bagaimana kita bisa memberi. Setiap hari berupayalah kita untuk memberi. Keluar rumah kita bawa uang, kita bawa makanan, bawa sesuatu yang bisa membahagiakan kepada orang lain. Berbagi, 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 maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Rawahul Baihaqi. Wala khaira fi ikhwatin la hifdha fiha, tidak ada kebaikan pada persaudaraan yang tidak ada pemeliharaan padanya. Kita berteman, bersahabat, bersaudara, seolah-olah kita ini menjalin hubungan persaudaraan, tapi ternyata orang itu tidak bisa menjaga kita. Orang itu boro-boro memberi kepada kita, menjaga perasaan pun, menjaga nama baik kita pun tidak. Jangankan dia memberi apa yang kita butuhkan, nama baik kita pun tidak bisa menjaganya. Maka yang seperti itu tidaklah ada kebaikan. Ada orang kadang datang kepada saudaranya hanya karena ingin meminta-minta saja. Kalau butuh baru datang, kalau sedang tidak butuh tidak mau datang. Ada yang seperti itu. Kalau butuh datang, tak butuh tak kenal, tak datang, tak sayang. Kalau butuh mendadak sayang, kalau butuh mendadak kenal. Ada yang seperti itu. Sama dengan guru ngaji juga sama dengan ulama. Ada orang walaupun dekat rumahnya, kalau sedang nggak butuh nggak datang, tapi kalau kena santet baru datang. Kita ini tetangga begitu. Kalau sedang di atas nggak mau ngaji, tapi kalau sedang butuh dukungan karena nyalon menghadapi pilkadal, maka berbondong-bondong datang merapat kepada para ulama. Tujuannya apa? Hanya menjadikan ulama itu sebagai boneka. Begitu kan? Ngakunya kalau seperti itu, ada hubungan jauh pun, kekerabatan jauh dari pokoknya asal patali terkait ini itu lain sebagainya, ada hubungan kecil hubungannya, setitik begitu. Ada kerabat dari mana, ini nikah dengan ini, yang ini nikah lagi dengan ini nikah lagi. Oh, disambungkan langsung tuh, kita tuh saudara katanya. Kalau butuh, kalau butuh mah baru kita saudara. Kalau gak butuh, sehello pun enggak.
Apa ini saudara yang baik seperti ini? Tidak. Saat saudaranya terzolimi, apa ada pembelaan? Tidak. Saat saudaranya terfitnah, apa ada pembelaan? Tidak. Yang ada malah semakin moyoki, yang ada malah semakin menginjak. Ada seperti itu, ya. Tapi kalau saudaranya menjadi orang yang sukses, oh langsung ini saudara. Begitu. Itu banyak itu yang seperti itu. Oh ini teman. Kalau tidak sukses, nggak ngaku teman. Ya. Semoga pertemanan di antara kita, persaudaraan di antara kita tulus lillahi ta'ala. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Rasul bersabda, alaikum bi ikhwanis safa. Tetaplah kalian dengan saudara yang tulus. Jagalah hubungan baikmu dengan saudaramu, maksudnya saudara, hubungan persaudaraan gitu ya. Dengan orang yang memiliki hubungan persaudaraan denganmu yang tulus, berteman seperti saudara layaknya. Kalau kalian punya teman yang layaknya seperti saudara yang tulus, jaga, jangan lepaskan. Fa innahum zinatun firrakhai, karena mereka itu adalah penghias di kala lapang, wa ismatun fil balai, dan menjadi pegangan di kala susah. Kita ini kan saudara semuslim, saudara seagama. Jika kita memiliki teman yang layaknya saudara, kerabat seolah-olah, ini saudara senasib sepenanggungan, begitu. Kalau kita menemukan mereka, maka jangan pernah kita lepaskan mereka, karena mereka tidak ada tendensi apapun dengan kita. Berteman dengan kita tulus, bukan karena harta kita. Berteman dengan kita tulus, bukan karena ingin selfie dengan kita. Berteman dengan kita tulus, bukan karena yang lainnya, tapi tulus cinta karena Allah, fil ukhuwah lillahi ta'ala. Jangan dilepaskan. Kalau sudah lepas, rugi yang ada. Rugi yang ada. Teman yang baik, saudara muslim yang tulus itu nanti bukan hanya sekarang di dunia, mereka bisa saling memberikan syafaat nanti kelak di akhirat. Ada dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor 60. Wa rawa Abu Az-Zubair an Sahal bin Sa'ad anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al mar'u katsirun bi akhihi wa la khaira fi suhbati man la yara laka min al haqqi mithla ma tara lahu. Al mar'u katsirun bi akhihi, seseorang menjadi banyak dengan saudaranya, wa la khaira fi suhbati man la yara laka min al haqqi, tidak baik dalam berhubungan dengan orang yang tidak melihat untukmu suatu kebenaran. Tidak baik berhubungan dengan orang yang tidak pernah melihat kebenaran yang ada pada dirimu. Tidak baik berteman dengan orang yang tidak pernah memandang baik padamu. Nah, begitu. Mithla ma tara lahu, sebagaimana engkau memandang baik pada dirinya. Rugi kita berteman dengan orang yang tidak pernah memandang baik ataupun berupaya untuk berbuat baik kepada kita, sebagaimana kita berupaya untuk memberikan kebaikan kepadanya. Kalau berteman dengan orang yang inginnya tuh mendapatkan kebaikan saja dari kita, tidak pernah berpikir bagaimana memberi kebaikan untuk lawannya, maksudnya untuk temannya,
maka sungguh sayang sekali. Wala khaira fi ni'matin la baqa'a fiha. Yang ketujuh, tidak ada kebaikan pada kenikmatan yang tidak ada kekalnya. Wa kana ba'dhum da'a bihadzal du'a, dan sebagian ulama berdoa dengan kalimat ini, Allahumma, ikuti, la tusallib minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma la tusallib minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma la tusallib minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma ya Allah, la tusallib, jangan engkau renggut, minni, dariku, ni'matan, berbagai nikmat, an'amta, yang telah engkau berikan, biha, atas nikmat tersebut, alayya, untukku. Berdoa seperti itu. Apa sih kebaikan pada kenikmatan itu? Apa? Sesungguhnya kebaikan itu adalah nikmat. Segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita akan menjadi baik jika itu akan menjadi bekal untuk kita di akhirat. Betul? Gitu. Jadi kalau segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, keluarga, jabatan, usaha, kasab, kemudian harta, anak-anak, pasangan hidup, yang ternyata tidak bisa menghantarkan kita ke akhirat, yang ternyata tidak akan bisa menjadi kenikmatan di akhirat, itu berarti bukan kenikmatan yang hakiki, bukan kenikmatan yang kekal, tapi kenikmatan yang sementara. Capek ya, untuk apa? Ruya annahu wala khaira fi du'ain la ikhlasa fihi, dan tidak ada kebaikan di dalam doa yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Bukan berarti kita meninggalkan doa, tapi justru harus semakin kita khusyuk di dalam berdoa, semakin tulus berdoanya kita, bukan karena permintaan kita, tapi berdoanya kita karena menghamba kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku. Sedangkan faman istakbara faulaika humul, orang yang ternyata menyombongkan diri, maka sesungguhnya mereka termasuk ke dalam orang-orang yang kufur. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Sehingga Sayyidina Umar berkata, aku tidak takut jika doaku ditolak. Yang aku takutkan jika Allah tak memberikanku hidayah untuk terus berdoa. Ruya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna hadhil quluba aw'iyatun. Kata baginda Rasul, sesungguhnya hati ini adalah bejana. Qalbu ini adalah bejana, fa khairuha aw'aha. Maka bejana yang baik adalah yang paling bisa menampung segala hal kebaikan. Fa idza sa'altumullaha, maka jika kalian meminta kepada Allah Ta'ala, fas'aluhu, maka mintalah kepadanya, wa antum wathiquna bil ijabati, sedangkan kalian dalam keadaan percaya penuh dengan pengabulan doanya Allah. Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan meyakini Allah akan mengabulkannya. Fa innallaha la yastajibu du'a man da'a min dhahri qalbin ghafilin, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari orang yang ternyata kolbunya ghaflah. Allah tidak akan mengijabah dari orang yang kolbunya lalai.
Hadis rawahu Tabrani. Maka ketika berdoa jangan lalai. Ini mah ketika berdoa kayak mau enggak. Hidup enggan, mati tak, mati pun sungkan, gitu ya. Hidup enggan, mati pun sungkan. Jangan seperti itu. Kalau doa tuh tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Angkat tangan ini menunjukkan kita ini butuh kepada Allah. Mengangkat tangan, disatukan seperti ini, minta kepada Allah. Ya. Hati kita fokus dan benar-benar merasa butuh. Jangan kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Bisa jadi Allah akan mengambilnya, lalu kalian baru akan berupaya khusyuk doa kepada Allah. Apakah harus seperti itu? Ketika hartamu diambil oleh Allah, barulah engkau mau khusyuk? Jangan seperti demikian. Berupayalah untuk khusyuk dan berdoa walaupun kita sedang dalam keadaan terpenuhi segala keinginannya. Ya, ad-du'a fir rakha. Doa ketika kita dalam keadaan berkecukupan ini akan mustajabun, menjadi ijabah, menjadi jawaban inda syada'idi wal kurabi. Ketika kita dalam keadaan terdesak dan keadaan penuh kebingungan. Jadi kalaupun kita saat ini memiliki kecukupan, diberikan kecukupan oleh Allah, tetap doanya yang banyak. Karena pada saat kita nanti dihadapkan dengan keadaan yang sulit, maka ijabahnya itu cepat. Kalau kita baru khusyuk, baru doa, kalau kita dalam keadaan sulit, ya ijabahnya nanti. Zikir saat ini, wiridan saat ini, fungsinya saat kita butuh itu akan connect langsung, otomatis. Ketika kita dihadapkan nanti dengan kekisruhan, kekacauan, kalau kitanya sekarang banyak wiridan, hizibnya, ratibnya dibaca, zikir khatam khajakannya, zikir tariqahnya istiqamah, ketika dihadapkan dengan pakaiwuh lain sebagainya, insya Allah Allah akan melindungi kita. Jangan nunggu kita dihadapkan dengan pakaiwuh dunia, dengan kesulitan-kesulitan, dengan kegentingan, baru kita mau wiridan, mau baca doa, hizibnya diamalkan, thariqahnya istiqamah. Salah kalau seperti itu. Dari mulai saat ini dalam keadaan, karena yang genting itu bukan peperangan, yang lebih genting itu bagaimana nanti kita dihadapkan dengan kematian dan juga pertimbangan amal kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sudah siap? Sudah siap kita semua dihisab oleh Allah? Itu yang lebih genting. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silahkan.